Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu dan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian terbaik dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Azza wa Jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'd, jamaah yang semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah segala kebaikan. Kita telah selesai dari sebuah bulan yang mulia, bulan yang semua kaum muslimin dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Dan kita sekarang di bulan Syawal, bulan yang juga Allah abadikan sebagai bulan yang mulia. Allah berfirman, al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu, musim haji itu pada waktu-waktu yang telah diketahui, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Maksudnya, haji itu pelaksanaannya bila seseorang akan memulai dengan ihramnya, maka dilaksanakan di bulan-bulan yang telah diketahui. Di antaranya adalah bulan tersebut menurut antara lain Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yakni syahrul Syawal, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan depan, wa ashru min Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itulah bulan atau bulan haji atau musim-musim haji. Maka kita sekarang, dan ini juga banyak yang tidak menyadarinya, bahwa kita sekarang di bulan atau di musim-musim haji. Dan haji sebagaimana kita ketahui adalah bagian dari rukun Islam, bagian dari fondasi dasar agama kita yang mulia. Rumah tanpa fondasi yang kuat akan hancur. Satu fondasi dari sebuah rumah hancur, maka rumah tersebut akan hancur. Begitu pula Islam. Nabi SAW katakan, bunyal Islam ala khams, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan sholat, wa ita'iz zakah, memberikan zakat, kemudian shaum Ramadan yang telah kita lewati, wal hajj, dan juga pergi haji. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 97, Allah sebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan kewajiban bagi Allah bahwasanya manusia berhaji, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu menempuh jalannya, Sehingga para ulama katakan, karena haji merupakan bagian dari rukun Islam, maka apabila seseorang dia bukan berada dalam pedalaman, jauh dari ilmu, jauh dari ustadz, jauh dari ulama, dia berada di tengah kaum muslimin, lalu dia mengatakan haji tidak wajib,
Atau zaman sekarang haji mungkin digantikan dengan ibadah lain lebih baik karena ngantri dan susah payah, untuk uang bagikan saya ke fakir miskin. Maka para ahli ilmu mereka sepakat orang yang mengatakan seperti itu atau memiliki pandangan seperti itu, dia telah keluar dari Islam. Dia telah keluar dari Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji. Lalu jemaah sekalian, apa saja syarat seseorang sehingga kemudian harus berhaji? Di antaranya syaratnya, syarat wajib dan juga syarat sah adalah dia adalah seorang muslim. Kemudian dia juga balik, telah mencapai usia balik. Dan juga dia berakal. Dan juga dia bukan seorang budak, artinya hur, dia bebas. Dan dia juga memiliki kemampuan. Apa makna kemampuan di sini? Ini yang perlu kita perhatikan agar perspektif kita mengenai haji tidak keliru. Para ulama katakan yang dimaksud dengan kemampuan adalah azad wa rahilah, perbekalan dan juga kendaraan. Juga ulama lain mengatakan di antara maksud dari kemampuan adalah seseorang memiliki dari fisiknya, dia memiliki kesehatan untuk menempuh perjalanan ke tanah suci. Dia juga selama perjalanan aman. Dan dia memiliki zat, dia memiliki bekal. Bekal apa? Bekal untuk dia berpergikan ke sana, ke tanah suci, lalu untuk selama tinggal di sana dan kembali lagi ke tanah airnya. Dan bila juga seseorang juga memiliki bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, Dan juga rohilah artinya kendaraan. Kalau kita sekarang sudah satu paket, Jadi seperti itulah. Bukan menunggu kemudian harus sampai seseorang kaya raya betul baru daftar haji. Sebagaimana banyak perspektif yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita banyak yang nanti haji kalau saya sudah bangun ini dan itu. Para ulama katakan bila seseorang sudah memiliki bekal untuk berangkat, juga bekal keluarga yang ditinggalkan, dan dia telah menyelesaikan hajat aslinya, hawaij asliyah, contohnya dia telah memiliki rumah yang layak, bukan yang mewah. Tidak harus ada syarat harus mewah baru bisa berangkat haji. Kendaraan yang cukup, artinya dia memiliki kebutuhan pokok yang telah dipenuhi, maka telah wajib bagi dia untuk haji. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka mengatakan, andaikan seseorang memiliki rumah, dan rumah tersebut memiliki pekarangan yang tidak dia butuhkan, artinya memang cukup sebenarnya rumahnya untuk diisi, dan dia memiliki pekarangan yang bisa dijual dan seharga untuk berangkat haji, maka wajib bagi dia untuk berangkat haji. Dan haji jemaah sekalian adalah hukumnya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama adalah disegerakan, bukan diakhir-akhirkan. Sebagaimana tadi masyarakat kita, maka nanti saya kan masih banyak urusan kerjaan, saya masih kejar karir, saya masih mau bangun ini dan itu, nanti haji kalau sudah tua kita ngomong berapa puluh tahun belum bisa jadi, kita tidak dapat. Dan menurut jumhur mereka mengatakan disegerakan karena Nabi SAW mengatakan ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah, karena salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang kelak akan menimpa dia. Apa yang akan menimpa dia? Bisa jadi kata Nabi SAW, seseorang dahulunya sehat, seseorang dia badannya kuat, dia bisa naik gunung, dia bisa menyeberang lautan, bisa tamasya ke sana kemari, traveling. Tapi haji dimundur-mundurkan terus sama teman-temannya ke gunung kemana untuk haji, ataupun haji kecil umrah, nanti saja, nanti kalau sudah tua dan begitu. Ada saatnya nanti dia akan lemah. Seseorang memiliki uang, apakah akan selalu seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi usahanya hancur, bisa jadi Allah beri cobaan, kemudian dia hanya bisa berharap saja, andaikan dahulu saya bisa, andaikan dahulu saya gunakan uang saya. Seseorang dahulu mungkin memiliki waktu luang, ada saatnya mungkin dia sama sekali tidak bisa keluar dari rumahnya.
Maka padahal haji ini memiliki sebuah fadilah yang luar biasa. Selain rukun Islam, dia memiliki fadilah yang luar biasa. Ya? Nabi SAW katakan, "Ma min yaumin," tidak ada hari yang seseorang Allah paling banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka illa min yaumi Arafah, kecuali hari Arafah. Maksudnya ketika haji di tanggal 9, puncaknya pada hari Arafah, manusia saat itu, mereka yang mungkin memiliki latar belakang sebagai pendosa, ya, sebagai koruptor, sebagai pembunuh, segala macam dosa yang dia lakukan, kalau dia datang dengan ikhlas, dengan melakukan ibadah haji dengan tujuan karena Allah, lalu kemudian dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan Nabi SAW katakan, "Raja'a ka yaumin waladathu ummuh," maka dia akan kembali ke kampung halamannya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Allah. Tidakkah kita ingin dibersihkan dosa? Padahal dosa ini adalah penyebab kesialan manusia. Allah berfirman dalam surat Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah," dan tidaklah musibah yang menimpa kalian, "fabima kasabat aydikum," kecuali disebabkan dosa-dosa kalian. Wa yafu an katsir, dan itu pun telah Allah ampuni sebagian banyak dari kesalahan. Maka seseorang yang Allah izinkan, Allah mudahkan, dan semoga kita semua termasuk bagian dari mereka, bisa berdiri di Arafah, dia mengangkat tangan, Allahumma gfir, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah aku. Apabila diterima di sisi Allah, maka Masya Allah, dia akan lahir benar-benar seperti hari dilahirkan dari ibunya. Maka sebuah fadilah yang agung, sebuah keutamaan luar biasa yang seharusnya menjadi obsesi kita semua kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Maka jemaah sekalian, bersegeralah kita untuk meniatkan berhaji. Bagi mereka yang belum, maka berniatlah dengan benar. Jangan kita terlena oleh dunia. Jangan kemudian seseorang merasa, saya masih muda, masih mengejar karir, saya masih harus bangun ini dan itu. Zaman kita sekarang, manusia bisa gonta-ganti handphone setiap bulan, setiap tahun, setiap berapa bulan keluar handphone baru, bisa beli 20 juta, 15 juta. Tapi untuk nyicil untuk haji, untuk menabung untuk haji terasa nanti saja. Padahal ini fadilah yang besar. Bahkan kita tidak tahu umur kita kapan. Kita tidak tahu masanya umur kita kapan. Sedangkan bila kita telah mampu, lalu kemudian Allah wafatkan kita, ya, dan kita tidak ada keinginan untuk berhaji, maka kita jatuh ke dalam dosa besar. Sebagaimana Imam Az-Zahabi membuat bab dalam kitabnya Al-Kabair mengenai dosa-dosa besar, beliau mengatakan dosa besar ketujuh adalah man tarakal hajj, barang siapa yang meninggalkan haji padahal dia memiliki kemampuan untuk pergi. Orang sibukkan untuk perkaya dirinya, untuk memperindah tampilannya, rumahnya, anak-anaknya, tapi haji dilupakan. Dosa besar kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Karena antara lain Umar bin Khattab mengatakan, man ataqal hajj wa lam yahuj, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berhaji, ya, lalu dia tidak berhaji, ya, sawa'un alaihi mata yahudiyan atau nasraniyan, maka sama saja bagi dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Allahu Akbar. Dan jemaah sekalian, haji ini bukan masalah uang. Jangan kemudian kita merasa berkecil hati. Oh, kalau mau haji kan itu buat orang-orang yang berduit. Kalau saya berapa gaji saya cuma karyawan. Jangan berkecil hati. Rabb kita, Allah Jalla Jalaluhu, adalah Rabbus samawati wal ardh, Rabb pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Al-Wahhab, pemberi karunia.
Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Husnuzon, perbaiki diri kita, perbaiki kualitas ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari keinginannya, dari masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya arah dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu ada husnuzon bahwa Allah akan mudahkan entah dari mana pun caranya. Sedikit terakhir saya sampaikan kisah yang kami dengar langsung dari pegawai Kedutaan Besar Saudi. Karena mereka, Kedutaan Besar Saudi, biasa memberikan haji gratis setiap tahun. Haji gratis setiap tahun untuk orang-orang yang mereka anggap untuk hubungan diplomatik ataupun untuk dai-dai. Suatu saat ceritanya, Duta Besar Saudi, dia lagi meninjau sebuah